PPKM sudah semakin longgar, tidak ada alasan lagi kita untuk bersama-sama ke gereja. Amin. Mari kita mau siapkan hati kita mau sembah Allah kita mau berikan hormat pengagungan yang paling tinggi untuk Allah kita. Karena Dia Allah yang besar, Allah yang berkuasa.
Beribadahlah kepada Tuhan dengan sukacita. Datanglah ke hadapannya dengan sorak-sorai. Amin. Ketahuilah bahwa Tuhanlah Allah. Amin. Dialah yang menjadikan kita, Ya. dan punya dialah kita umatnya, Amin. dan kawanan domba gembalaannya. Yes. Haleluya. Masuklah melalui pintu gerbangnya dengan nyanyian syukur, Amin. ke dalam pelatarannya dengan puji-pujian. Ya. Bersyukurlah kepadanya dan pujilah namanya. Yes. Sebab Tuhan itu baik, Amin. kasih setianya untuk selama-lamanya, Amin. dan kesetiaannya tetap turun-temurun. Amin. Tuhan, kami bersyukur hari ini kami datang untuk beribadah kepada Tuhan, dan kami tahu Tuhan sukacita Tuhan limpahkan buat kami. Amin. Untuk kami siap bersorak memuji dan mengagungkan Engkau, Ya. sebab Engkau baik, bahwasanya untuk selama-lamanya kasih setiamu. Amin. Tuhan, kami menyerahkan ibadah ini sepenuhnya dalam tangan kuasa-Mu. Ya. Tuhan memberkati, Tuhan mengurapi, Tuhan berdaulat di tengah-tengah ibadah kami, Amin. dari awal sampai akhir. Lewat pujian, lewat pengagungan kami, lewat firman-Mu, Tuhan ditinggikan, Amin. Tuhan diagungkan. Amin. Kami ingin memberikan pujian pengagungan yang terbaik dari hati kami. Ya. Biarkan hati kami, mata kami tertuju kepada Engkau. Ya. Dan hari ini kuasa-Mu dinyatakan, Amin. mujizat-Mu dinyatakan. Amin. Semua kami yang hadir, kami dilawat oleh Tuhan. Baik jemaat Tuhan yang di rumah juga mengalami kuasa-Mu Tuhan. Amin. Kami percaya hari ini kami mau ucapkan berkat. Biarlah ibadah kami hari ini diberkati oleh Tuhan, dan kuasa-Mu dinyatakan di tengah-tengah kami. Kami mau tabiskan ibadah kami ini di dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus. Biarlah ibadah kami boleh menjadi berkat bagi kemuliaan nama Tuhan. Amin. Di dalam nama Yesus, kita semua yang siap memuji dan menyembah Tuhan, sama-sama katakan amin. Shalom Bapak Ibu Saudara sekalian. Shalom. Ada sukacita? Haleluya. Boleh ke kanan, ke kiri bilang sukacita. Sukacita. Pada kita akan temukan sukacita di hati di dalam Tuhan Yesus. Haleluya. Dalam buku temukan sukacita. Dunia takkan sanggup untuk berikan.
jiwa-jiwa kita. Amin. Untuk pekerjaan Tuhan. Tidak boleh ada ragu, tidak boleh ada ketakutan. Karena Dia Allah yang memberikan sukacita yang penuh dalam hidup kita. Haleluya.
Sebentar kami ingin merenungkan firman. Mari berfirmanlah Tuhan. Mari Roh Kudus terus bekerja di tengah-tengah kami. Melawat setiap hati kami. Kami percaya Tuhan ada dan bekerja di tengah-tengah kami. Melembutkan setiap hati kami Tuhan. Kami bersyukur. Kami punya Tuhan yang dahsyat. Amin. Yang mau tetap nyata hadir di tengah-tengah kami. Amin. Di dalam nama Yesus Nama Tuhan. Yesus. Berfirmanlah. Kami siap menerimanya. Baik jemaat yang di rumah maupun kami yang di gereja. Semuanya kami diberkati lewat Yes. firman. Amin. Pengurapan Tuhan turun ke atas kami hamba-Mu dan setiap umat-Mu Tuhan. Di dalam nama Yesus Tuhan. Yesus. Kita semua yang siap mendengarkan firman Tuhan sama-sama katakan. Amin. Silakan duduk, terima kasih. Shalom. Puji Tuhan, saudara yang kasih Tuhan. Sebelum saya menyampaikan firman Tuhan, saya ingin menyampaikan ucapan terima kasih, penghargaan buat seluruh jemaat Tuhan yang sudah mendukung acara PPJ sepanjang minggu kemarin, tanggal 21 sampai 23. Dan puji Tuhan, semuanya berjalan dengan baik dan kita percaya semuanya diberkati Tuhan. Secara khusus buat seluruh pimpinan jemaat pengurus yang menyediakan waktu selama 3 hari. Bukan hanya 3 hari, 4 hari. Tadi malam juga ada yang melanjutkan sampai 5 hari. Setiap malam ada di gereja. Memang rumah Tuhan itu tempat yang memberikan sukacita, amin. Saudara, terima kasih untuk waktu yang diberikan dan saya percaya lewat PPJ 2021 secara online kita diberkati Tuhan. Saya bersyukur kalau nggak online biasanya kita nggak bisa ikut full. Kalau di Bandung, apalagi kalau di luar kota semuanya saya tahu semua kita adalah dengan kesibukan sebagai pengusaha, sebagai karyawan. Tapi saya bersyukur saudara-saudara di tempat ini memberikan waktu, membayar harga dan menyediakan waktu khusus dari pukul 1 sampai pukul 8 malam mengikuti PPJ online dan kita diberkati Tuhan. Hari ini sebelum kita dengar firman Tuhan kita akan melihat tayangan acara PPJ dan nanti dilanjutkan nanti salah satu dari pimpinan jemaat pengurus akan memberikan 1-2 menit untuk memberikan kesaksian berkat Tuhan yang sudah diterima sepanjang PPJ kemarin tanggal 21-23. Silakan Pak Hendra. Haleluya. Mari nyatakan bersama-sama, kau ada di dalam hidupku. Kau ada mendampingi setiap langkahku. Kau berikanku kekuatanmu, berikan kekuatan dengan rohmu. Janjimu yang telah menuliskan punya rancangan yang indah. Kaulah sukacita, pengharapan dan kehidupan. Kau beri kekuatan. Haleluya, haleluya. Kaulah sukacita, pengharapan dan kehidupan. Kau beri kekuatan. Haleluya, bersukacita selamanya. Boleh sama-sama kita mengangkat tangan buat Allah kita. Come on. Are you ready? Sing it loud. Oh, 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 oh. Oh, 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 oh. Ooh, oh, oh. Shalom, selamat pagi Bapak Ibu kasih Tuhan. Saya diminta untuk mewakili pengurus atau jemaat yang kemarin ikut PPJ untuk menyaksikan berkat Tuhan yang dahsyat luar biasa. Saya setiap pribadi bersyukur karena diadakan online itu luar biasa buat saya. Nggak pernah saya kan ikut kalau keluar kota, itu nggak mungkin lah pekerjaan kita kan. Kalau kita jadi panitia pun tidak begitu fokus, terbagi kan.
Tapi kemarin betul-betul saya menikmati apa? Waktunya pun luar biasa, jam 1 siang, akhirnya saya bisa ngatur pekerjaan. Saya sungguh-sungguh dapat mengatur pekerjaan, saya diberkati luar biasa. Saya percaya semua yang kemarin ikut diberkati. Ya. Yang luar biasa, hari pertama bagaimana kita diberkati melalui hamba Tuhannya Bill Hamon. Bicara tentang bahasa roh. Selama ini banyak orang yang mungkin masih bingung tentang bahasa roh, masih ada pertentangan. Tapi kemarin kita dibukakan luar biasa. Disingkap oleh firman Tuhannya dengan jelas. Bahwa namanya bahasa roh itu sangat penting bagi kita. Bagi pelayan-pelayan Tuhan pekerja di dalam gereja itu. Luar biasa. Kita mengerti apa maknanya tentang bahasa roh itu. Saya kira itu luar biasa, kita semua diberkati. Saya kira bahasa roh pasti nanti hamba Tuhan, Pak Gembala akan menyampaikan lebih luas lagi tentang bahasa roh. Hari kedua pun kita diberkati dengan dahsyat luar biasa. Bagaimana Bill Hamon tentang menyampaikan panggilan tertinggi. Kalau nggak salah ya. Selama ini kita mungkin pikir kita hebat di dalam jadi WL, jadi mimbar. Tapi yang paling penting itu panggilan tertinggi apa? Kita semakin kita menyeperti serupa dengan Kristus. Waduh, saya berkali-kali hidup kita dikoreksi. Yang hari terakhir pun sama, ya, disampaikan firman Tuhan oleh Ketua Sinode, Pak Martinus. Bagaimana disampaikan tentang komitmen kita sebagai pelayan Tuhan, hamba-hamba Tuhan, pengurus-pengurus ya, yang sudah dipilih. Kita punya komitmen, mana yang harus kita utamakan di dalam hidup kita itu kalau kita sebagai pelayan Tuhan yang kita udah dipakai Tuhan, dipilih Tuhan. Kita punya komitmen. Yang pasti kalau kita sebagai pengurus atau kita sebagai hamba-hamba Tuhan, kita pasti punya komitmen kita adalah ibadah kita ya. Nggak mungkin kita kalau sebagai hamba Tuhan, pengurus kita, ibadah kita asal-asalan saja. Ya. Komitmen kita semua ibadah saya ikut. Yang terakhir Bapak Ibu saya lihat luar biasanya apa? 5 GKR yang dipakai dalam pelayanan sebagai worship singer, worship leader itu luar biasa. Saya diberkati, saya lihat anak-anak muda bagaimana mereka dipakai Tuhan ya di dalam worship leader itu luar biasa. Saya lihat kenapa mereka tuh, saya pikir kenapa mereka begitu dengan dahsyat, begitu, waduh semangatnya. Mereka semua saya lihat punya bahasa roh yang luar biasa. Jadi saya ingin kita lagi, pelayan Tuhan terutama WL Singer, mari kita belajar, kita minta, kita pakai. Karena kata Bill Hamon itu semua kita ada, bahasa roh kita ada semuanya. Bagaimana kita memanfaatkan, mengaktifkan yang ada di dalam hidup kita itu. Kita lihat mereka dipakai Tuhan dengan bisa. Ya karena mereka lihat, bahasa roh mereka luar biasa ya. Saya juga jadi punya motivasi untuk lebih lagi mengaktifkan lagi apa yang ada pada diri saya ini. Mungkin ke semua kita yang ada di sini. Itulah ya, mungkin secara singkat saya sampaikan itu. Karena kalau itu terlalu jauh, banyak sekali. Pokoknya berkat Tuhan pasti akan jemaat terima melalui Pak Gembala, saya percaya. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati. Berikan kemuliaan bagi Tuhan. Terima kasih Pak Michael sudah berikan kesaksian, apa yang sudah didapatkan juga memberikan waktu, mengatur pekerjaan sehingga bisa ikut dari hari pertama sampai hari terakhir. Kita akan coba lihat tayangan videonya. Haleluya. Mari nyatakan bersama-sama, kau ada di dalam hidupku. Kau ada mendampingi setiap langkahku. Kau berikanku kekuatanmu. Berikan kekuatan dengan rohmu. Janjimu yang telah mentuliskan punya rancangan yang indah. Kaulah sukacita. Ini PKRI Berea, ini rekan-rekan pengurus. Ibadah terakhir ditutup dengan perjamuan kudus.
Puji Tuhan. Berikan kemuliaan bagi Tuhan. Saya rindu nanti rekan-rekan yang ikut bisa juga berbagi share dengan jemaat. Karena saya percaya kita rindu semua diberkati Tuhan. Amin. Saya percaya sesuai tema tahun kita, tahun multiplikasi. Kita GKRI Berea pun akan mengalami apa yang menjadi janji Tuhan buat kita. Amin. Hari ini tema kita adalah sukacita dalam melayani Tuhan. Mari kita akan membaca firman Tuhan dalam Filipi pasal 1 ayat 12 sampai ayat yang ke-16. Saya akan membacakan. Aku menghendaki saudara-saudara supaya kamu tahu bahwa apa yang terjadi atasku justru telah menyebabkan kemajuan Injil, sehingga telah jelas bagi seluruh istana dan semua orang lain bahwa aku dipenjarakan karena Kristus, dan kebanyakan saudara dalam Tuhan telah beroleh kepercayaan karena pemenjaraanku, untuk bertambah berani berkata-kata tentang firman Allah dengan tidak takut. Ada orang yang memberitakan Kristus karena dengki dan perselisihan, tetapi ada pula yang memberitakannya dengan maksud baik. Mereka ini memberitakan Kristus karena kasih, sebab mereka tahu bahwa aku ada di sini untuk memberitakan Injil. Lalu saya lanjutkan Filipi pasal yang keempat, ayat 4 sampai ayat yang kelima. Bersukacitalah senantiasa dalam Tuhan. Sekali lagi kukatakan bersukacitalah. Hendaklah kebaikan hatimu diketahui semua orang. Tuhan sudah dekat. Lalu ayat Filipi pasal 1 ayat 18, bagian 1b. Filipi pasal 1 ayat 1b. Akhirnya saudaraku, bersukacitalah dalam Tuhan. Saudara yang dikasih Tuhan, hari ini tema kita adalah bersukacita dalam melayani Tuhan. Kalau kita melihat surat Filipi, bagaimana latar belakang surat ini ditulis oleh Rasul Paulus. Saudara, kita tahu Rasul Paulus adalah seorang rasul yang dipilih Tuhan, yang dahulunya dia adalah penganiaya jemaat. Dia pernah menjadi provokator ketika Stefanus dirajam, dilempari batu, dan Paulus ada di sana. Tetapi karena anugerah Tuhan, karena kasih Tuhan, Tuhan secara langsung menyatakan diri kepada Rasul Paulus, sehingga Paulus dipilih menjadi orang yang dahulunya adalah penganiaya, menyeret orang Kristen dan membuat orang Kristen menderita. Tuhan memberikan kasih anugerahnya sehingga Paulus dipilih menjadi rasul Tuhan yang luar biasa. Saudara yang dikasih Tuhan, dan kalau kita melihat tema surat Filipi adalah sukacita. Dan hari ini kita akan coba fokus mengenai sukacita dalam melayani Tuhan. Saudara, bagaimana agar kita tetap bersukacita dalam kita melayani Tuhan? Saudara, kalau kita melihat bahwa kita harus bersukacita karena melayani Tuhan itu sebuah anugerah Tuhan. Amin. Saudara dikasih Tuhan, kalau kita bisa melayani Tuhan, itu adalah sebuah anugerah yang Tuhan berikan buat kita. Pertanyaannya bagaimana supaya kita tetap bersukacita dalam kita melayani Tuhan? Saudara yang kasih Tuhan, yang pertama, yang Tuhan mau katakan buat kita, caranya yang pertama, lihatlah apa yang Tuhan sudah buat atau sudah kerjakan dalam hidup kita. Filipi pasal 3 ayat 4 sampai 5 di sana diceritakan sampai 8 bagaimana Rasul Paulus menyadari. Saya akan bacakan Filipi pasal yang ke-3. Filipi pasal 3 ayat 4 sampai ayat 8. Sekalipun aku juga ada alasan untuk menaruh percaya pada hal-hal lahiriah. Jika ada orang lain menyangka dapat menaruh percaya pada hal-hal lahiriah, aku lebih lagi disunat pada hari ke-8 dari bangsa Israel, dari suku Benyamin, orang Ibrani asli. Tentang pendirian terhadap hukum Taurat, aku orang Farisi. Tentang kegiatan, aku penganiaya jemaat. Tentang kebenaran dalam mentaati hukum Taurat, aku tidak bercacat. Tetapi apa yang dahulu merupakan keuntungan bagiku, sekarang kuanggap rugi karena Kristus. Malahan segala sesuatu kuanggap rugi karena pengenalan akan Kristus Yesus Tuhanku. Lebih mulia daripada semuanya. Oleh karena dialah aku telah melepaskan semuanya itu dan menganggapnya sampah,
supaya aku memperoleh Kristus. Rasul Paulus ingin berkata kalau kita ingin tetap bersuka cita dalam melayani Tuhan, mari lihat apa yang Tuhan sudah kerjakan dalam hidup kita. Rasul Paulus dalam bagian ini mengatakan, aku dahulu adalah orang yang hebat. Dari latar belakang yang luar biasa. Dia juga kalau kita lihat bagaimana ditulis di sini, Rasul Paulus bukan orang yang sembarangan, orang yang terpandang. Tapi Rasul Paulus bersyukur kenapa? Karena di tengah-tengah dia dulu adalah jauh dari Tuhan. Dia menjadi seorang penganiaya jemaat. Sehingga ada banyak orang Kristen menderita karena apa yang dikerjakan oleh Paulus. Tapi Paulus menikmati karya anugerah Tuhan yang luar biasa. Memilih Tuhan menyatakan diri secara langsung. Bertemu dengan Paulus dan Paulus diselamatkan. Dipilih menjadi rasul. Diutus menjadi rasul. Saudara, saya percaya kalau kita melihat siapa diri kita, saya yakin semua kita akan bersyukur. Karena anugerah Tuhan, bukan karena kita hebat. Tapi kalau hari ini kita menjadi umatnya, kita boleh mengenal dia, itu karena anugerah Tuhan. Amin. Itu karena kasih karunia Tuhan. Bagaimana Paulus menyadari apa yang sudah Tuhan buat secara langsung dalam kehidupannya. Paulus adalah dulu penganiaya jemaat. Tetapi sekarang Paulus boleh menerima anugerah dari Tuhan. Dia menjadi pelayan dan rasul dari Yesus Kristus. Bukan hanya itu saudaraku. Kalau kita lihat kerinduan Tuhan juga adalah agar seluruh kita umatnya boleh melayani Tuhan dengan sukacita apapun kondisinya. Dalam firman Tuhan 2 Korintus 5 ayat yang ke-15 saya akan bacakan. Dan Kristus telah mati untuk semua orang. Supaya mereka yang hidup tidak lagi hidup untuk dirinya sendiri. Tetapi untuk dia yang telah mati dan telah dibangkitkan untuk mereka. Saudara, kita tahu bagaimana Yesus telah mati. Yesus telah rela menyerahkan hidupnya buat kita yang berdosa. Latar belakang kita semuanya orang-orang yang tidak berkenan di hati Tuhan. Ada banyak hal, perbuatan-perbuatan jahat yang sudah kita lakukan. Tetapi Tuhan mengasihi kita. Dia memberikan dirinya Yesus Kristus buat kita. Dia mati buat kita. Dan supaya kita hidup bukan untuk diri kita sendiri. Tapi kita hidup bagi kemuliaan nama Tuhan. Amin. Itu sebabnya saudaraku, kalau bicara melayani Tuhan, itu artinya kita memberikan hidup kita untuk Tuhan. Melayani Tuhan itu banyak macam, tidak hanya di gereja, tidak hanya menjadi worship leader, banyak hal tentang pelayanan. Segala sesuatu yang kita lakukan untuk Tuhan itu adalah pelayanan, amin. Apapun yang kita kerjakan untuk Tuhan itu adalah pelayanan, tapi juga Tuhan berikan kepada kita talenta karunia. Seperti tadi Teresa sebagai worship leader. Kalau kita boleh melayani Tuhan, itu anugerah Tuhan. Dan Tuhan mau, mari, apa yang membuat kita sukacita? Siapa diri kita? Kalau kita melihat kita nggak layak sebenarnya, betul? Tapi Tuhan melayakkan kita. Kita diberikan kesempatan menjadi kawan sekerja Tuhan. Dan itu yang membuat kita bersukacita. Jangan mundur, kalau Tuhan kasih kesempatan, wah itu anugerah yang luar biasa. Tidak semua orang diberikan kesempatan seperti kita. Saudara dikasih Tuhan, pelayanan kita menjadi bukti kasih kita kepada Tuhan. Kasih yang murni, tanpa tujuan yang terselubung, yang mementingkan diri sendiri. Tuhan mau kita melayani dengan sukacita, karena kita sungguh-sungguh memang mengasihi Tuhan. Untuk kita mengasihi Tuhan. Apa yang dikatakan Tuhan Yesus kepada Petrus? Petrus yang pernah gagal, Petrus yang pernah menyangkal. 3 kali Petrus menyangkal dan 3 kali Tuhan bertanya kepada Petrus, Petrus apakah engkau mengasihi aku? Petrus berjawab, benar Tuhan aku mengasihi. Dan apa kata Tuhan? Gembalakanlah domba. Ini bicara apa? Pelayanan. Tuhan mau pulihkan Petrus. Bukti kita mengasihi Tuhan adalah kita melayani Tuhan. Saudara, kita ada di tempat ini, minta maaf, konsep kita harus diubah. Kita di tempat ini bukan mencari berkat. Karena saya percaya berkat itu pasti kalau kita sungguh-sungguh. Amin. Tapi kita ada di tempat ini melayani Tuhan. Saudara yang ada di tempat duduk saudara,
Ketika engkau memuji Tuhan, engkau juga sedang melayani Tuhan. Ketika engkau mendengarkan firman Tuhan, engkau sedang melayani Tuhan. Di tempat ini, di rumah Tuhan, kita sedang melayani Tuhan. Kita mau menyenangkan hati Tuhan karena kasih-Nya yang dahsyat dan luar biasa dalam hidup kita. Dan kita harus melakukan apapun semuanya dengan penuh sukacita. Amin. Karena melihat apa yang Tuhan sudah buat. Yang kedua, saudaraku, kalau kita ingin tetap, bagaimana kita tetap bersukacita? Terimalah pelayanan adalah sebuah panggilan mulia dari Tuhan. Kalau kita membaca Filipi pasal 3, ayat 13 sampai 14, saya akan bacakan. Saudara-saudara, aku sendiri tidak menganggapnya, bahwa aku telah menangkapnya. Tetapi ini yang kulakukan, aku melupakan apa yang telah di belakangku. Dan mengarahkan diri kepada apa yang di hadapanku. Dan berlari-lari kepada tujuan untuk memperoleh hadiah, yaitu panggilan surgawi dari Allah dalam Kristus Yesus. Saudara, melayani itu adalah sebuah panggilan. Kalau kita menghargai betul ini sebuah panggilan, saya percaya sebuah panggilan yang Tuhan kasih, kita harus jaga betul. Sehingga apapun situasi kondisinya, kita tetap bersukacita. Amin. Saudara dikasih Tuhan, Rasul Paulus dia menyadari itu. Melayani Tuhan itu adalah sebuah kehormatan. Yang setuju katakan amin. Kalau kita ini yang dulunya orang berdosa, kita adalah orang-orang yang sebenarnya tidak layak. Tapi Tuhan bisa melayakkan kita. Kita ada di tempat ini sedang melayani raja di atas segala raja. Saudara bayangkan saudaraku, kalau tiba-tiba kita ditetapkan sama tim dari Bapak Presiden, kita ada di ring 1 melayani Bapak Presiden, senang gak? Masuk di ring 1, melayani, mau apapun bidangnya, kalau yang namanya melayani Presiden, wah itu luar biasa. Yang kita layani bukan hanya sekedar Presiden, tapi yang kita layani adalah raja di atas segala raja. Itu sebuah penghormatan, itu sebuah anugerah, ini panggilan yang kudus, panggilan yang mulia. Rasul Paulus dia berkata, aku ambak semuanya, saya tinggalkan masa lalu, semua kebanggaanku, aku tinggalkan, aku anggap sampah, tapi aku berlari-lari kepada panggilan surgawi untuk mendapatkan hadiah. Percayalah ketika kita melayani Tuhan, saudara, ada upah yang Tuhan sediakan buat kita, ada mahkota yang Tuhan sediakan buat kita, karena melayani adalah sebuah kehormatan. Ini sebuah panggilan yang mulia, yang harus kita tetap jaga dan kita pertahankan. Jangan mudah kecewa ketika ada masalah pergumulan yang kita hadapi. Karena apa? Kalau kita diberikan kesempatan melayani, itu adalah hal yang khusus, yang spesial, yang Tuhan percayakan buat kita. Amin. Jadi saudaraku, hargai panggilan, apapun bidang pelayanan yang Tuhan percayakan buat kita. Baik sebagai worship leader, baik sebagai pemain musik, sebagai mungkin juga terima tamu atau di multimedia, sesuai dengan talenta yang kita punya. Melayani Tuhan adalah panggilan yang mulia. Tuhan memanggil kita, kita tidak perlu takut untuk melayani Dia. Tuhan berjanji akan menyertai kita senantiasa, dan janji Tuhan itu amin. Janji Tuhan ya dan amin selamanya akan digenapi dalam hidup kita. Melayani Tuhan adalah sebuah penghormatan. Siapakah kita sehingga Tuhan mempercayakan tugas yang mulia kepada kita. Saudara yang kasih Tuhan, saya percaya kalau kita merenungkan siapa diri kita dan merasa bahwa ini adalah panggilan yang mulia, saya percaya apapun situasi kondisinya, itu tidak membuat kita kehilangan sukacita. Rasul Paulus dia berkata, dalam penjara justru dia berkata, bersukacitalah senantiasa. Amin. Tetaplah bersukacita. Tema surat Filipi adalah tentang sukacita. Walaupun dalam situasi yang berat dalam melayani, Rasul Paulus tidak kecewa, tidak menyalahkan Tuhan. Kenapa Tuhan? Justru ketika saya memberikan hidup saya, Tuhan izinkan. Saudara, saya sekali bersyukur, nanti minggu depan kita akan dengarkan apa yang didapatkan lewat PPJ, panggilan yang tertinggi. Roma 8 ayat 28. Allah, kita tahu sekarang bahwa Allah turut bekerja dalam segala sesuatu. Segala sesuatu itu bicara hal yang baik dan yang tidak baik Tuhan izinkan. Tapi ingat, untuk mendatangkan kebaikan.
bukan kebaikan menurut kita, tapi kebaikan bagi mereka yang mengasihi Dia, yang terpanggil sesuai dengan rencana Tuhan. Jadi kebaikannya bukan menurut kita, tapi kebaikannya menurut siapa? Menurut Tuhan. Tuhan tahu yang terbaik dalam hidup kita. Walaupun sepertinya kita merasa kenapa Tuhan izinkan sesuatu yang tidak baik terjadi. Tapi ingat, Roma 8 ayat 28. Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan buat kita. Bukan menurut kebaikan kita, tapi menurut rencana Tuhan. Walaupun mungkin rasanya tidak enak. Tapi percayalah kalau Tuhan izinkan, pasti Tuhan punya rancangan yang terbaik buat hidup kita. Dia sedang membentuk hidup kita. Dan Roma 28 tidak bisa dipisahkan dengan ayat yang selanjutnya 29. Panggilan yang tertinggi adalah apa? Menjadi serupa dengan Kristus. Tuhan sedang bentuk kita dalam segala hal yang Tuhan izinkan. Terlebih harapku dalam kita melayani Tuhan. Jangan berpikir melayani Tuhan itu enak. Memang melayani Tuhan tidak enak. Ada harga yang harus dibayar, betul? Ada pengorbanan. Yesus datang, dikatakan aku bukan untuk dilayani tapi untuk melayani. Menjadi tebusan bagi banyak orang. Yesus datang bukan untuk dihormati, tapi dia untuk melakukan melayani. Dikatakan menjadi tebusan, ada harga yang harus dibayar. Dia korbankan hidupnya, dirinya buat kita. Itulah arti sebuah pelayanan. Tapi percayalah, itu adalah panggilan yang mulia. Jadi saya mengatakan kalau hari ini kita masih melayani, mari bersyukur. Karena Tuhan masih memberikan kepercayaan kepada kita, penghormatan yang luar biasa. Amin. Saudara dikasih Tuhan, yang ketiga, bagaimana kita tetap bersuka cita dalam melayani Tuhan? Berfokuslah pada kemajuan Injil, bukan kepada kesulitan kita. Mari kita akan baca ayat yang ke-12, Filipi pasal yang ke-1, ayat yang ke-12. Saya akan bacakan. Ayat yang ke-12. Aku menghendaki saudara-saudara supaya kamu tahu bahwa apa yang terjadi atasku ini justru telah menyebabkan kemajuan Injil. Luar biasa saudaraku. Paulus telah memberikan teladan dalam melayani Tuhan. Di mana dia tidak kehilangan sukacita sekalipun dia sedang berada di tengah-tengah penderitaan dan kesulitan. Saudara, ketika Paulus menulis surat Filipi ini, Paulus sebenarnya sedang berada di dalam penjara di Roma. Dalam kesetiaan seperti itu, dikatakan Paulus tidak bisa lagi melakukan perjalanan misi dalam pelayanannya juga. Padahal kita tahu bahwa hasrat dan kerinduan Paulus terbesar adalah memberitakan Injil di tempat di mana nama Kristus belum dikenal. Namun semua hasrat Paulus harus dikubur dalam-dalam karena penjagaan yang ketat dan tangan yang diborgol. Namun itu tidak membuat Paulus kehilangan sukacita. Dia berkata, apa yang terjadi atasku justru untuk kemajuan Injil. Saudara, ketika kita mau melayani dengan sukacita, fokus kita bukan kepada kesulitan. Jangan kepada tantangan, tapi kepada kemajuan. Percayalah, ada tantangan, tapi juga selalu ada mujizat. Ada sesuatu yang Tuhan mau kerjakan di tengah-tengah tantangan kesulitan yang kita hadapi. Saudara dikasih Tuhan, dalam kondisi seperti ini, Paulus seharusnya duduk bersedih dan meratapi nasibnya. Sewajarnya kalau Paulus kehilangan sukacita dan mengeluh. Karena Tuhan mengizinkan kesulitan penderitaan. Dia harus mengalami penderitaan, diizinkan Tuhan masuk penjara. Tetapi luar biasa, Alkitab mencatat Paulus tidak kehilangan sukacitanya. Sukacita Paulus malah menguat. Bahkan dia menguatkan jemaat Filipi dan memberikan kesaksian positif tentang pemenjaraannya. Dia berkata, saudara saya akan coba kita membaca ayat yang ke-18. Tetapi tidak mengapa, sebab bagaimanapun juga Kristus diberitakan, baik dengan maksud palsu maupun dengan jujur. Tentang hal itu aku bersukacita dan aku akan tetap bersukacita. Paulus berkata, oke, banyak hal, kesulitan, tantangan.
Ada orang-orang juga yang mencoba mengacaukan dalam pelayanannya. Tapi Paulus berkata, untuk hal itu aku tetap bersuka cita. Sukacita dalam melayani Tuhan adalah apa? Fokus kita jangan kesulitan. Saudara, kalau kita fokusnya kepada kesulitan, kita bisa kecewa. Kita bisa menyalahkan Tuhan. Tuhan, kenapa saya sudah melayani Tuhan? Saya sudah sungguh-sungguh dengan Tuhan. Tapi kenapa Tuhan izinkan sesuatu menimpa saya? Sesuatu yang tidak baik. Kita bisa belajar kepada Ayub. Ayub orang saleh, Ayub orang benar. Tapi Tuhan izinkan Ayub mengalami penderitaan yang luar biasa. Tapi sekali lagi saya mengatakan, Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan. Fokus kita jangan kepada kesulitan, tapi fokus kita kepada kemajuan. Percayalah, setiap pencobaan atau masalah itu bukan sesuatu yang membuat kita kalah dan mundur. Tapi itu adalah bagian ujian kita untuk kita naik level kita. Amin. Amin. Kalau kita ingin naik kelas, kita harus lewati ujian. Dan kesulitan, tantangan yang Paulus hadapi. Dia berpikir dengan pandangan yang luar biasa. Dia tidak fokus kepada kesulitan. Kalau Paulus fokus kepada penjara, dia akan sedih. Dia akan kehilangan sukacita. Dia akan meratapi nasibnya. Tapi Paulus berkata, justru dengan dia di penjara itu untuk kemajuan Injil. 24 jam dia dijaga, dikawal oleh para penjaga. Tapi dia gunakan itu untuk apa? Bersaksi. Justru dia berkata, gara-gara saya di penjara, Injil bisa masuk ke istana di Roma. Saya percaya segala sesuatu Tuhan izinkan. Kalau fokus kita tidak dengan kesulitan, fokus kita kepada kemajuan, kita akan tetap bersuka cita. Tidak ada gereja pelayanan yang tidak ada tantangan. Betul? Gereja ini pun melewati tantangan yang luar biasa. Tapi kalau hari ini kita ada, kita bersyukur. Karena Tuhan terus bekerja di tempat ini. Dan saya yakin akan terus nyata bekerja. Akan lebih dahsyat akan Tuhan buat. Poin kita, mari tetap setia melayani dengan penuh sukacita. Jangan bersedih. Jangan menyalahkan Tuhan. Kalau hari ini kita masih diberikan kesempatan oleh Tuhan, mari kita berkata, hidup itu adalah bagi kematian adalah keuntungan, tapi kalau kita hidup itu bagi Kristus, bekerja dan menghasilkan buah. Yang terakhir saudaraku, kalau kita ingin tetap bersuka cita, berharaplah kemuliaan Kristus dinyatakan, bukan sibuk dengan kemuliaan sendiri. Ingat, fokus kita bukan diri sendiri. Fokus kita adalah Tuhan dimuliakan dalam hidup kita, betul? Itu yang Paulus katakan ayat 20. Saya akan bacakan ayat 20. Sebab yang sangat kurindukan dan kuharapkan ialah bahwa aku dalam segala hal tidak beroleh malu. Melainkan seperti sedia kala, demikian pun sekarang Kristus dengan nyata dimuliakan dalam tubuhku. Baik oleh hidupku maupun oleh matiku. Tuhan mau kita tetap bersuka cita. Kenapa? Walaupun dalam kesulitan, kita mau justru kita nggak beroleh malu. Tapi justru fokus kita yang kita harapkan adalah Tuhan dimuliakan atas hidup kita. Ketika kita mengalami kesulitan, tantangan, tapi itu tidak membuat kita mundur. Orang akan berkata, wah luar biasa itu jemaat Berea. Tetap bertahan, tidak tergoncangkan walaupun ada masalah. Dan saya yakin, kalau saudara bisa lakukan seperti itu, saya yakin Tuhan dimuliakan atas hidup kita. Amin. Sebagai umat Tuhan kita nggak hanya senang, hanya berdoa hal-hal yang baik. Ada kalanya Tuhan izinkan tantangan. Justru semakin kita melayani Tuhan kadang-kadang badainya semakin kencang. Kita nggak berpikir kenapa ya Tuhan tahun ini saya mengalami sesuatu yang nggak pernah saya pikirkan. Aduh kenapa? Tapi sekali lagi jangan pernah berpikir jahat kepada Tuhan. Rancangan Tuhan adalah selalu rancangan damai sejahtera. Hari depan yang penuh pengharapan. Percayalah rancangan Tuhan, panggilan Tuhan itu kita mau supaya Tuhan mau kita akan dibentuk menjadi anak-anaknya yang serupa dengan Kristus. Saya yakin kalau kita anak, dia Bapa, dia tahu apa yang menjadi masalah kita. Kalau dia menegur kita dengan sesuatu yang baik, yang tidak baik, percayalah itu karena Tuhan mengasihi kita. Dia Bapa mengasihi kita. Mari tetaplah melayani Tuhan dengan sukacita. Jangan mundur, jangan kecewa dengan Tuhan. Karena Tuhan kita adalah Tuhan yang baik. Dia sangat baik dan dia terlalu baik bagi hidup kita. Buat Tuhan untuk memulihkan, saya yakin mudah.
Tapi Tuhan mau bukan hanya pemulihan secara fisik, sakit, atau mungkin harta duniawi kita. Tapi yang Tuhan mau, rohani kita dipulihkan. Dan kita tetap terus maju untuk melayani Tuhan. Dalam menghadapi kesulitan, di dalam pelayanan Paulus tidak mau berpusat pada dirinya sendiri. Paulus tidak mau malu, tidak merasa malu. Karena dia merindukan apapun terjadi dalam kehidupannya supaya Kristus tetap dimuliakan dalam hidup kita. Mari, dalam kita melayani Tuhan, mari dengan motivasi yang benar. Jangan hanya ingin supaya kita dipuji, supaya kita dilihat orang, tidak. Kita mau dalam melayani Tuhan dimuliakan di dalam hidup kita. Baik di dalam hidup kita, lewat perkataan kita, bahkan dalam hati kita. Tuhan ditinggikan, Tuhan dimuliakan. Saudara yang kasih Tuhan, saya rindu jemaat Tuhan di tempat ini. Mari tetap melayani Tuhan dengan sukacita. Jangan sampai situasi apapun, kondisi apapun, kita kehilangan sukacita. Saya yakin kalau kita melayani Tuhan dengan sukacita, pasti ada semangat, ada gairah, ada sukacita berkobar-kobar. Kita pasti menanti kapan ya hari Minggu, kapan ya hari Sabtu latihan, kapan ya saya harus mempersiapkan, kapan jadwal yang saya harus dapatkan. Sudah lama saya nggak dapat worship leader, aduh kapan? Kenapa? Ada kerinduan, ada semangat, ada sukacita. Karena itu adalah sebuah kesempatan yang Tuhan berikan buat kita. Sekali lagi jangan mundur. Selagi masih ada waktu dan kesempatan, mari perbuatlah baik. Supaya perbuatan baik kita diketahui semua orang. Ingat, sukacitalah senantiasa. Tuhan Yesus memberkati. Kita pernah mendengar satu lagu yang sungguh viral ya. Hidup ini adalah kesempatan, betul? Kesempatan yang Tuhan berikan buat kita. Harus kita pergunakan dengan baik. Dan saya mau, mari kita mau terus melayani Tuhan dengan penuh sukacita. Sesuai dengan karunia talenta yang Tuhan percayakan buat kita. Saya yakin kalau kita melayani dengan sukacita, Tuhan disenangkan dengan apa yang kita lakukan. Sia-siakan waktu yang Tuhan beri.
dengan Tuhan, berkata Tuhan, ini hidup kami Tuhan. Kami mau hidup kami mau persembahkan untuk melayani Engkau. Sesuai dengan talenta kemampuan yang Tuhan percayakan buat kita. Karena melayani Tuhan adalah sebuah anugerah, sebuah kesempatan, sebuah penghormatan yang Tuhan berikan buat kita. Mari kita berdiri di hadapan Tuhan pagi hari ini dan berkata, Tuhan, Yes, amin. kami tidak mau kecewa. Ya, Tuhan. Kami mau tetap bersuka cita. Walaupun ada tantangan, walaupun ada kesulitan, kami mau tetap maju. Kami mau tetap komitmen, konsisten, tetap setia kepada Tuhan. Kami tidak mau mundur, kami tidak mau kalah, tapi kami mau tetap memberikan hidup kami untuk terus menyenangkan hati Tuhan. Biarkan pujian ini menjadi doa kita pagi hari ini. Saudara, waktunya sudah sangat singkat. Selagi Tuhan memberikan kesempatan buat kita, mari berkatalah, Tuhan, saya mau melayani Engkau. Saya mau memberikan waktu kami buat Engkau. Karena itu yang Tuhan mau. Kita diciptakan untuk kita boleh melayani Tuhan. Tuhan mau kita melakukan pekerjaan baik untuk kemuliaan nama Tuhan. Dan itu doa dan kerinduan Tuhan. Saudara yang rindu, mari taruh tangan saudara di hati saudara, di dada saudara, berkata, Tuhan, ini komitmen kami. Ampuni kami kalau kami sering lupa dengan komitmen kami, kerinduan kami. Biar raya tabarasi. Haleluya. Ini menjadi komitmen janji kita di hadapan Tuhan. Kita mau terus melayani Tuhan sampai akhir hidup kita. Apapun situasi kondisi yang ada, kita tetap bersuka cita untuk tetap melayani Tuhan. Hidup ini adalah jangan sia-siakan hidup ini. Katakan, oh Tuhan, selagi katakan, oh Saudara, apa arti pelayanan? Pelayanan adalah pengorbanan. Ada harga yang harus dibayar. Itu artinya kalau engkau melayani, engkau belum ada harga yang harus dibayar. Engkau belum melayani dengan segenap hatimu. Mungkin ada waktu-waktu yang harus kita persembahkan, korbankan untuk Tuhan. Tapi itulah pelayanan yang menyenangkan hati Tuhan. Itu adalah pelayanan yang berkenan di hati Tuhan. Dan tetaplah melayani dengan sukacita. Karena Tuhan mau kita yakin bahwa kita adalah orang-orang yang menikmati panggilan yang mulia, penghormatan yang tinggi dari Tuhan untuk menjadi kawan sekerja Tuhan, untuk bersama-sama memperluas kerajaan Allah, untuk kemuliaan namanya. Dan biarlah ini menjadi doa dan kerinduan kita. Haleluya, 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 haleluya. Raya namanya Syukur, raya namanya Syukur. Haleluya.
dengan setia melayani Tuhan, dengan sukacita. Karena Tuhan luar biasa atas kami. Terus Tuhan, ini menjadi doa dan kerinduan komitmen kami. Ampuni kami kalau kami sering lupa melayani. Doa adalah sukacita kami untuk kami boleh melayani Tuhan. Karena kami bangga kami melayani Raja di atas segala raja. Tuhan yang dahsyat, Tuhan yang luar biasa. Terus tanamkan itu dalam hidup kami. Jangan biarkan kami jauh dari Engkau. Jangan biarkan kami mundur dari Engkau. Kami tetap pegang, kami tetap dalam panggilan rencana-Mu. Berkati seluruh umat-Mu, jemaat-Mu, pelayan-pelayan-Mu di tempat ini. Biarlah kami terus bersukacita senantiasa. Karena kami tahu apapun tantangan kesulitan, Tuhan terus bekerja dengan dahsyat dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan. Kami percaya jerih lelah kami di dalam Tuhan tidak pernah sia-sia. Tuhan, kami tahu ada hadiah, ada mahkota, ada upah yang Tuhan sediakan buat kami. Ketika kami mau berjuang sampai akhir hidup kami, melayani Tuhan, memberikan hati dan hidup kami buat Engkau. Biarlah Tuhan tetap dimuliakan dalam hidup kami. Terus tanamkan itu dalam hidup kami. Perbaharui komitmen kami untuk kami tetap mengasihi Engkau sampai akhir hidup kami. Kami terima firman di dalam nama Yesus. Kita semua yang percaya diberkati. Sama-sama katakan amin. Haleluya, saya yakin dan percaya kita semua diberkati Tuhan. Amin. Amin. Mari berikan kemuliaan untuk Tuhan kita Yesus Kristus. Haleluya, puji Tuhan, dahsyat luar biasa. Saya yakin dan percaya pelayan Tuhan di GKRI Berea saat ini lebih bersuka cita lagi dalam melayani Tuhan. Amin. Sesuai dengan firman Tuhan, mari kami pun mengajak bagi jemaat yang rindu terlibat untuk melayani Tuhan di GKRI Berea. Silakan hubungi setiap koordinator bidang di pelayanan di tempat ini. Amin. Bagi jemaat yang rindu melayani di bidang acara, baik itu worship leader, singer, pemain musik, multimedia, asyar, kolektan, silakan hubungi Ibu Dema. Bagi jemaat yang mau terlibat dalam bidang misi, silakan hubungi Bapak Yohanes Hari. Jemaat yang rindu terlibat di dalam pelayanan kaum wanita, kaum perempuan, silakan kontak Ibu Paulina dan kaum pria Bapak Michael. Ya, jemaat yang rindu terlibat di kesekretariatan gereja, silakan hubungi saya sendiri. Ya, mari semua jemaat saya ajak sama-sama terlibat dalam pelayanan Tuhan. Amin. Karena salah satu poin yang tadi disampaikan Bapak Gembala adalah melayani Tuhan itu adalah panggilan yang mulia. Luar biasa kalau kita boleh melayani Tuhan dengan segenap hati kita. Kami mengucapkan terima kasih Pastor Benny untuk penyampaian firman Tuhan yang boleh meneguhkan kami setiap jemaat untuk kita tetap setia dalam melayani Tuhan. Puji Tuhan. Ya, kalau kita sudah diberkati dengan kebenaran firman Tuhan yang dahsyat, kita saat ini juga diberikan kesempatan untuk kita sama-sama boleh berkorban, memberikan persembahan bagi pekerjaan pelayanan Tuhan di GKRI Berea. Sebelumnya mari saya ajak kita sama-sama berdoa terlebih dahulu. Bapak, kami ucap syukur untuk firman yang boleh kami terima. Kami berterima kasih jika saat ini kami boleh berkesempatan melayani Engkau. Itu adalah panggilan mulia yang daripada Engkau Tuhan untuk kami umat-Mu Tuhan. Bagi kami yang sudah melayani, Tuhan terus perteguhkan untuk kami boleh melayani dengan setia. Bagi kami yang rindu terlibat, kiranya Allah Bapa di surga perteguhkan panggilan pelayanan itu bagi jemaat-Mu di tempat ini Tuhan. Untuk kami boleh sama-sama terlibat melayani Engkau, dan Engkau dipermuliakan melalui pekerjaan pelayanan yang boleh kami berikan. Sebentar kami akan memberikan persembahan, kiranya Tuhan suci kuduskan setiap persembahan yang akan kami berikan. Biarlah boleh dipakai menjadi hormat kemuliaan bagi nama Engkau. Berkati para pengelola keuangan di gereja di tempat ini. Berikan hikmat untuk boleh mengelola, memberdayakan setiap berkat yang Kau percayakan di tempat ini Bapak. Terima kasih Tuhan, gembala kami pun diberkati.
keluarganya diberkati, istri anak-anaknya diberkati, diberi kekuatan kesehatan yang daripada Engkau, terlebih khusus melalui pelayanan yang dilakukan banyak jiwa-jiwa dimenangkan Tuhan, untuk hormat bagi nama Engkau. Terima kasih Tuhan, ini umat-Mu dan kami siap memberi dengan penuh sukacita dalam nama Yesus. Setiap kita yang siap memberi berkata amin. Ya. Bagi jemaat Tuhan yang mengikuti ibadah ini secara daring di rumah masing-masing dan rindu memberikan persembahan untuk pekerjaan pelayanan Tuhan di GKRI Berea, Bapak Ibu di rumah silakan lakukan scan QR code yang tertera di layar kaca maupun di kolom komentar yang nanti setelah ibadah raya ini selesai. Silakan scan QR code melalui dompet elektronik yang dimiliki, baik itu melalui Dana, OVO, GoPay, Link Aja maupun ShopeePay. Persembahan juga rekening gereja di Bank Sentral Asia dengan nomor rekening 37 999 99456. Ya, kami mengucapkan terima kasih untuk setiap persembahan yang boleh Bapak Ibu sidang jemaat berikan. Kiranya Tuhan Yesus yang membalas berlipat kali ganda. Terima kasih. Ya, berikut kami sampaikan sepekan kegiatan gereja Tuhan di tempat ini. Dimulai hari Selasa kita akan kembali mengadakan kegiatan doa puasa. Mengajak setiap jemaat Tuhan terlibat bersama-sama di dalam setiap kegiatan yang ada di GKRI Berea. Hari Selasa itu kita ada kegiatan, kita akan berdoa dan berpuasa bersama-sama untuk bangsa dan negara Indonesia ini. Biarlah Tuhan yang memulihkan bangsa dan negara Indonesia ini, memberkati setiap para pemimpin bangsa. Kita juga akan berdoa buat setiap para pemimpin GKRI, baik itu Dewan Apostolik, pimpinan Sinode, semua hamba-hamba Tuhan GKRI se-Indonesia. Biarlah hamba-hamba Tuhan ini dipakai Tuhan lebih dahsyat, luar biasa lagi. Kita juga akan berdoa untuk setiap pelayanan-pelayanan Tuhan dan pokok-pokok doa yang akan kita naikkan di hari Selasa. Pukul 7 malam. Kami mempersilakan setiap jemaat yang bisa datang, silakan datang untuk kita sama-sama berdoa bersama-sama di gereja dengan tetap memperhatikan protokol kesehatan yang berlaku dan telah ditetapkan. Kemudian hari Jumat kita juga ada ibadah kerabat, kelompok rindu berakar, bertumbuh dan berbuah lebat. Jemaat yang ingin lebih memahami kebenaran firman Tuhan silakan datang hari Jumat itu di dalam ibadah kerabat dimulai juga pukul 7 malam. Kemudian hari Sabtu kita ada kegiatan yang luar biasa juga, mengingatkan kepada seluruh pelayan Tuhan di tempat ini, kita akan berdoa bersama-sama di tempat ini. Doa sebelum kita memasuki yang bulan yang baru, memasuki pelayanan yang baru di bulan yang baru. Kita akan sama-sama meminta Tuhan untuk kita mampu dalam pelayanan Tuhan di bulan yang baru, di hari-hari yang mendatang. Kita akan berdoa bersama-sama. Setiap pelayanan Tuhan yang sudah terlibat silakan datang, dimulai pukul 5 sore. Dan nanti kalau misalnya ada perubahan kita akan umumkan di grup WhatsApp ya. Dan tidak lupa juga kegiatan doa ini juga terbuka, tadi dikatakan buat jemaat yang rindu terbeban melayani Tuhan di GKRI Berea, silakan datang hari Sabtu mendatang untuk sama-sama kita berdoa, kita minta peneguhan Tuhan untuk kita boleh terlibat pelayanan di GKRI Berea. Karena pelayanan itu adalah panggilan mulia daripada Tuhan Yesus Kristus buat saudara dan saya di tempat ini. Puji Tuhan, demikian sepekan kegiatan yang boleh kami sampaikan. Atas perhatian dan kerjasamanya kami ucapkan terima kasih. Tuhan Yesus memberkati kita semuanya. Haleluya. Mari kita panggil berdiri bersama-sama.
bersyukur Tuhan, karena hari ini kami merasakan Engkau melawat kami. Amin. Untuk ibadah kami dari awal sampai akhir. Ya. Kami percaya lawatan-Mu nyata di tengah-tengah pujian penyembahan kami, bahkan lewat firman yang terus meneguhkan kami, menguatkan kami, membentuk kami, mengingatkan kami untuk kami terus melayani Tuhan dengan sukacita, dengan semangat, dengan api yang terus menyala membakar kami. Kami tidak kendor, bahkan kami tidak mundur. Kami tidak kehilangan sukacita karena kekecewaan, karena kesulitan tantangan yang kami hadapi. Tapi justru kami mau semakin bergairah, Amin. kami mau semakin bersemangat Amin. melayani Engkau, menyenangkan hati Engkau, Amin. sesuai dengan karunia talenta yang Tuhan percayakan buat kami. Berkati semua yang sudah melayani hari ini. Tuhan, terus tambah-tambahkan hati dan kasih kami untuk kami melayani Tuhan dengan serius, dengan segenap hati kami, karena kami tahu Tuhan layak terima yang terbaik dari hidup kami. Amin. Lewat hidup kami, lewat Ya. talenta kami, Ya, apapun yang kami lakukan untuk Engkau, kami mau lakukannya dengan segenap hati. Amin. Terima kasih Tuhan, kami tahu berkat-Mu dicurahkan Amin. untuk semua yang melayani hari ini. Amin. Worship leader, singer, pemain musik, Amin. petugas multimedia, Ya. usher, kolektan, bahkan seluruh jemaat Tuhan. Yes. Kami percaya semua kami dilawat dan diberkati oleh Tuhan. Amin. Pagi hari ini juga kami ingat untuk keluarga Frans. Kami berdoa untuk Frans yang sedang mengalami sakit. Ya Tuhan. Kami berdoa dari tempat ini, Di jamah dalam pulihkan nama Tuhan Yesus. di dalam nama Yesus. Mujizat-Mu dinyatakan, kesembuhan terjadi, pemulihan terjadi. Amin. Kami percaya bilur-bilur-Mu menyembuhkan, Ya. sehingga Fran boleh diberikan kekuatan kesehatan, kembali beraktivitas, bekerja, dan memuliakan nama Tuhan. Amin. Terima kasih seluruh jemaat Tuhan di rumah pun Kau berkati Tuhan. Ya. Kami percaya orang-orang tua kami juga, Tuhan ingat Mama Esther, Tuhan terus pulihkan. Ya. Dalam nama Yesus, Dalam nama kami Yesus. percaya juga menyerahkan Pak Yanto Ya, ke dalam Tuhan. tangan kuasa-Mu Tuhan. Kuasa Anugerah-Mu mujizat terus Tuhan. dinyatakan dalam nama Yesus. Dalam nama Tuhan. Kami terlalu percaya bagi Tuhan tidak ada yang mustahil. Juga buat Mama Sinta, Abah Hari, Tuhan juga lawat Abah Hari. Berikan semangat gairah Tuhan kembali Tuhan. Supaya sungguh-sungguh semangat itu tidak pernah akan pudar Tuhan. Amin. Karena kami tahu buluh yang terkulai tidak pernah akan dipatahkan. Kami percaya Tuhan, Paulus juga Tuhan berkati. Kami percaya Tuhan Kau melihat sampai kedalaman hati kami. Kami mau biarlah tidak ada sekalipun membuat kami mundur, tapi kami mau tetap maju melangkah Amin. dan melihat karya Tuhan yang ajaib. Melawat setiap jemaat-Mu Tuhan. Anak-anak muda berkati dalam kuliah, dalam sekolah, dalam pekerjaan, Ya. dalam setiap pergumulan. Tuhan tolong Ya. kekuatan kesehatan Tuhan limpahkan untuk setiap jemaat-Mu Tuhan. Amin. Dalam nama Yesus Tuhan. Sekali lagi Tuhan, kami juga menyerahkan bangsa ini ke dalam tangan kuasa. Kami terlalu percaya bahwa bangsa ini tetap dalam anugerah Tuhan. Amin. Pemulihan demi pemulihan akan terus Kau nyatakan. Ya. Terjadi atas negeri dan bangsa kami. Terima kasih Tuhan, mari arahkan hatimu dan terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari wajahnya, engkau dengan wajahnya dan memberi engkau kasih karunia. Amin. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Diberkatilah engkau dalam buah kandunganmu, diberkatilah adonanmu, diberkatilah bakul-bakulmu, Ya. diberkatilah keluar masukmu, Amin. diberkatilah anak-anakmu, keluargamu, pekerjaanmu, Amin. masa depanmu, rumah tanggamu. Apapun yang menjadi pergumulanmu, Tuhan memberikan jalan keluar. Amin. Semua yang tertutup akan dibukakan. Amin. Berkat-berkat yang baru Tuhan limpahkan bagi hidup kita. Amin. Kami terima berkat Tuhan. Terima kasih. Di dalam nama Yesus, kita semua yang percaya diberkati. Sama-sama katakan, amin.